Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram dan kita sudah membahas Kitabul Hajj, bab fadlihi wa bayani man furida alaihi. Pembahasan tentang fadilah-fadilah haji dan juga siapa saja yang diwajibkan untuk melakukan haji. Dan terakhir kita membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bi imratin illa ma'a dzu mahramin. Tidak boleh seseorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan mahram. Mahram itu adalah laki-laki yang haram untuk dinikahi oleh perempuan, mahram namanya. Maka hadis ini mengajarkan bahwa tidak boleh perempuan berduaan kecuali perempuan tersebut bersama mahramnya. Ya. Siapa mahramnya? Bapaknya, kakak kandungnya, pamannya. Ya. Ini mahram. Dan kenapa tidak diperbolehkan? Karena Rasulullah SAW menyebutkan di hadis yang lain, ketika perempuan dengan laki-laki berduaan itu illa wa thalithuhuma syaitan, kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Maka kalau laki-laki berduaan dengan perempuan, yang ketiganya setan. Setan itu selalu membisiki sesuatu yang tidak baik, entah untuk laki-laki itu ataupun untuk perempuannya. Ya, artinya fitnah. Dan jangan pernah mengatakan insya Allah anak aman dari fitnah ini, tidak dibaca. Ya, bahkan sebagian salaf itu menyebutkan aku bisa aman ketika diberikan amanat harta, artinya tidak mungkin aku korupsi. Tapi kalau aku dititipi perempuan, aku tidak berani. Ya, artinya misalkan ada orang nitip nih, tolong nitip bu, aku nagih kahane. Yang dititipnya anak perempuan misalkan, selama 2 minggu dititipkan orang laki, tidak dibaca, tidak aman itu. Ya. Maka Rasulullah SAW melarang untuk laki-laki dan perempuan berduaan. Ya. Kecuali ada mahramnya. Hadis ini juga mengajarkan bahwa seorang istri ketika dia sendiri di rumahnya, maka tidak dianjurkan dia menerima tamu laki-laki. Ya. Tidak dianjurkan dia menemui tamu laki-laki.
Apalagi misalkan tamu laki-lakinya ini ada sangkut paut di zaman dahulu kala, zaman-zaman SMP misalkan. Nah, ini kacau nih dunia persilatan. Ya, kawan nak ketemu, lalamnya tidak ada ketemu, oh bahaya. Ya. Jadi ada sebab kenapa Rasulullah SAW itu melarang. Ya. Dan kalau misalkan aman dari fitnah, artinya dia bukan bertamu untuk masuk ke rumah ngobrol lame-lame ya. Kalau misalkan ada petugas apa misalkan ngendata, kemudian istri itu sedang sendiri di rumah, petugasnya laki-laki, boleh tidak dia membukakannya? Boleh, ya, boleh. Tapi kalau untuk bertamu berdua di rumah, maka ini tidak boleh, haram. Apalagi di waktu-waktu dilarang untuk bertamu, ya, seperti setelah sholat isya, laki-laki berduaan dengan perempuan, bertamu misalkan, ya, ini sangat tidak dianjurkan, bahkan sampai derajat haram, ya. Tapi kebalikannya yang dipraktekkan oleh masyarakat kita sekarang, ya. Kalau pacak nyari di mana tempat paling sepi, nah ini, ya, masyarakat kita ini. Kalau pacak nyari tempat di mana yang paling sepi, tidak tahu bau busuk, pokok paling sepi lah pokok, ya. Makanya ya, yang namanya maksiat tidak masuk akal, tapi dihiasi setan. Dihiasi setan. Tapi kalau yang namanya ibadah ade bae ininya, apa namanya, perasaannya itu kurang terus, gitu loh, ya. Lihat orang-orang sekarang berduaan zina, anak-anak SMP SMA misalkan, di mana? Di kebun sawit betunangnya, nyaman dah, ada nyaman, nyamuk banyak, mana ada nyaman, ya, lalang galak jadi alas baret bae, mana ada nyaman. Tapi setan itu menghiasinya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan apa? Illa wa thalithuhuma syaitan, kecuali setan yang ketiga dari mereka. Itulah ya. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, ya, berpelukan, berciuman, lah macam di film-film, ya. Bahkan itu yang menjadi idola mereka. Tapi mereka bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah yang ditakutkan Rasulullah munafik dia. Lisan bersyahadat, perbuatan mengingkari. Ya, perbuatan mengingkari. Bahkan di zaman kita ini agak susah membedakan berkerudung. Berkerudung pun seperti itu. Tapi jangan salahkan kerudungnya. Ya, jangan salahkan kerudungnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, janganlah seorang perempuan berduaan dengan laki-laki kecuali ada mahramnya. Kecuali ada mahramnya. Imam Abu Daud pernah meriwayatkan. Imam Abu Daud pernah meriwayatkan sebuah kisah bahwa ketika itu sahabat cemburu dengan istrinya. Dan dia melihat istrinya berada di luar rumahnya. Kemudian sahabat ini berkata, kalau aku melihat seorang laki-laki berduaan dengan istriku di rumahku, ya, maka aku akan mencabut pedangku ini dan memenggal kepala laki-laki itu, saking cemburunya. Maka Rasulullah SAW ketika itu menyebutkan, sesungguhnya Allah itu lebih cemburu daripada cemburu engkau itu dengan istrimu. Bagaimana cemburunya Allah itu? Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu cemburu.
Ya. Lebih dari seorang laki-laki yang mengangkat pedangnya ketika dia berada di rumah istrinya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan itulah orang-orang terdahulu. Memang mereka itu menjaga marwah, menjaga kesucian rumahnya. Kalau kita sekarang itu istilahnya tidak ada sakral rumah kita itu. Bebidang kaput bini kita kelak. Ya, tetangga nengok bebas. Ya. Free looking, bebas melihat. Ya. Itu ada enggak ininya? Apa namanya? Izzahnya. Kehormatannya yang sepertinya udah deh. Ujung-ujung dicerita, oh bosak bini kawan udah nuwe-nuwe oke ya. Macam mana? Ada kehormatan enggak di sini? Enggak ada. Ada kecemburuan enggak? Enggak ada. Ya. Ini yang kurang dalam kehidupan kita sekarang. Kemudian Rasulullah menyebutkan wala tusafir almar'atu illa ma'adzi mahramin. Janganlah dia melakukan safar. Kapan seseorang itu disebut safar? Ya. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ketika dia disebut safar, maka dia mendapatkan keringanan-keringanan yang tidak didapatkan oleh orang mukim. Salah satu contoh keringanannya adalah qashar, mengqashar salat. Salah satu keringanannya adalah tidak melakukan puasa kalau di bulan Ramadan. Ya. Disebut safar itu yang bagaimana? Kalau Imam Syafi'i dalam mazhabnya, mereka menyebutkan bahwa orang disebut safar itu ketika dia sudah dalam perjalanan melebihi 85 kilo. Dia pakai jarak 85 kilo. Artinya di bawah itu belum disebut musafir dan dia boleh keliling-keliling di bawah itu, perempuan itu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, perjalanan yang memakan waktu pulang dan perginya 3 hari itu disebut safar. Jadi kalau misalkan pagi berangkat, sore pulang, belum disebut safar. Ya, belum disebut safar. Dalam mazhab Imam Ahmad disebut safar ketika dia itu keluar dari jangkauan dia sehari-hari. Jangkauan dia Toboli misalkan ke Kobak sudah disebut safar. Jangkauan dia cuma Toboli dan sekitarnya. Rumah, sekolah, masjid, pasar, 4 iko inilah dalam sehari-hari. Tahu-tahu ada satu hari dia itu harus ke Benca misalkan, sudah disebut safar. Ya. Apalagi dalam perjalanannya misalkan menggunakan sepeda. Orang-orang dahulu kan menggunakan unta, keledai. Nah itu mazhabnya Imam Ahmad. Maka di sini Rasulullah SAW melarang perempuan untuk berjalan sendiri kecuali dengan mahramnya. Kenapa? Fitnah, itu saja ilahnya. Disebabkan fitnah, gitu loh ya. Faqama rajulun, ya Rasulullah, inna imraati kharajat hajatan. Wahai Rasulullah, ada yang bertanya, istriku keluar haji. Istriku keluar melakukan ibadah haji. Wa inni uktutibtu fi ghazwatin kadza wa kadza, dan aku didaftarkan untuk mengikuti perang. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, keluar, pergilah engkau, hajilah bersama istrimu. Ya, Rasulullah SAW menyuruh haji bersama istrinya. Maka dalam hadis juga menyebutkan bahwa perempuan yang tidak mempunyai mahram maka dia tidak mempunyai syarat wajib haji. Artinya dia tidak wajib, perempuan itu, kalau dia tidak mempunyai mahram dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad. Ya.
Kalau dia haji, sah dak hajinya? Sah hajinya. Tapi dia berdosa karena dia pergi haji sendiri. Dan dikarenakan di pertengahan jalan itu pasti ada fitnah-fitnah yang menghampiri dia. Ya, ada. Walaupun dia sendiri tidak merasakannya, mungkin. Ya. Apa salah satu contoh fitnah wanita itu? Contoh bela, pramugari misalkan di pesawat itu dia ngantar-ngantar pemakan, ada yang lama-lama bercakap ngagel dia, itu fitnah itu. Cuman kita merasa biasa saja. Mahasiswa pacar kena fitnah macam itu ada. Ya. Bahkan sebagian kawan kita itu ditanya pramugarinya, teh atau kopi, susu, dijawab dia. Bayangkan, baju ketat. Dia nyebut kepada perempuan, fitnah dah. Fitnah lah. Ngeringek pramugari kiki. Aduh, penang kepala yang macam ini. Cuman itu sudah terbiasa. Apalagi lingkungan kita ini biasa. Mereka sudah tidak merasa berdosa. Ya. Tapi itu fitnah perempuan. Gitu loh. Itu fitnah perempuan. Kalau tidak terima nantilah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Oh, dayus lah. Dayus. Jadi kalau misalkan perempuan itu melakukan haji sendiri dia melakukan haji, hajinya sah. Dan dia berdosa dalam perjalanannya. Berdosa dikarenakan di perjalanan itu banyak fitnah yang menghampiri dia. Ya. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Kenang-kenang. Dalam mazhab Imam Syafi'i, idza aminal fitnah, kalau di perjalanannya itu dia aman dari fitnah, dari gangguan, maka dia disyariatkan tetap wajib melakukan haji. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyebutkan larangan safar bagi perempuan, ya, dikarenakan fitnah yang ada pada mereka. Maka perempuan-perempuan yang tidak boleh melakukan safar sendiri adalah perempuan syabah, perempuan yang masih muda, yang fitnahnya itu tinggi, daun muda bahasa kita ya. Oh, paham nih, agak-agak paham masa guru nyebut macam ini. Ya. Yang fitnahnya itu rentan. Bahkan sebagian kawan kita ini menyebutkannya, ada kawan-kawan ini nyebut, cewek ini heneng ngagel. Berai janji-janji palsu lah, udahlah selesai. Bayangkan. Arti kan sahih. Gitu loh. Walaupun kita tidak mempraktek, kita mendengarkan, sahih berarti yang disebutkan Rasulullah SAW itu. Ya. Perempuan itu lemah bilong. Ya, perbanyak janji, ya. Walaupun diingkari tetap dia kalah perempuan itu. Itulah fitnahnya perempuan itu. Ya. Itulah fitnahnya perempuan. Maka Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan di sini ya. Tahujju kullu imra'atin aminatun ma'a adamil mahram. Ketika aman dari fitnah, semua perempuan itu wajib melakukan haji. Kalau dia aman dari fitnah. Maka perempuan-perempuan yang aman dari fitnah yang macam mana? Yang fisik agak kuat, yang muka tidak terlalu cakep, ronges. Nah, itu deh. Oh. Paham ya? Maksudnya gue ada kan perempuan itu dia fisik agak kuat. Sekitar umur 40 itu kan agak kuat itu melakukan haji. Muka ronges, tidak ada hangat cakep Ya mesti tengok dak difitnah dak ada nuai-nuai tengok dia. Misalkan. Ya. Maka perempuan-perempuan seperti ini aman dari fitnah itu wajib melakukan haji. Dan setiap safar yang nilainya ketaatan dia boleh melakukannya. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, gitu ya. Wa hadza madhhabu al-Hanabilah wa Zahiriyah. Ada sebagian pendapat menyebutkan ya, dia mengambil kontekstual hadis. Pokok asak nama perempuan, nak yang muda, nak yang tua, ya, tidak boleh melakukan perjalanan sendiri. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini mengambil kontekstual hadis. Gitu loh. Atau zahiri, mengambil zahir hadisnya. Rasulullah SAW nyebut jangan safar
safar selama dia itu masih disebut perempuan. Kalau lah nenek-nenek memang tidak mungkin nenek-nenek itu safar sendiri, bener tak? Pacak jatuh di tengah jalan nenek itu kalau dia safar sendiri. Ya. Jadi pendapat yang kedua menyebutkan tidak boleh mutlak. Wanita itu melakukan perjalanan. Ya, kecuali dengan mahramnya. Wa hadza mazhabu al-Hanabila wa Zahiriyah. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Begitu juga pendapatnya Ibrahim An-Nakhai, syekhnya Imam Bukhari ini. Ibrahim An-Nakhai ini. Kemudian Imam Asy-Sya'bi wa Tawus. Mereka juga berpendapat bahwasanya mutlak perempuan itu selama dia disebut perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali dengan mahram, ya. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapat yang tadi larangan itu dikarenakan fitnah. Ketika dia aman dari fitnah maka dia boleh untuk keluar melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua konteks pokok danggo. Dikarenakan ketika dia keluar itu pasti ada fitnah yang menghampiri dia. Nah itu dia pendapat yang kedua. Ya, kalau kita sekarang amannya, lihatlah keadaan kita sekarang macam mana. Kalau untuk perjalanan haji, dikarenakan sekarang itu sudah menggunakan kloter, ya dah. Ada kawan-kawan dia perempuan, pengelompokannya pun sudah jelas. Di bis itu dihitung dulu mana ini orang, asal belum ada lengkap, belum ada berangkat bisnya. Kamarnya pun langsung dibagi, ini kamar mereka. Dan jangkauannya pun ada kaput, masjid, hotel, toko, masjid, hotel, toko. Ya, dan tidak mungkin orang itu misalkan ada terjadi kasus pemerkosaan di sekitar, tidak ada. Insya Allah aman, kecuali perempuan itu memang nyari perkara. Paham tidak? Perempuan itu memang nyari perkara. Apa yang maksud? Pakai baju agak-agak ketat. Ada yang macam itu, ada yang macam itu. Ketika haji, iya ketika haji. Ada yang macam itu. Ya. Bahkan ketika anak dipindahkan dari Mekah ke Madinah ini, ada petugas itu pakai daster. Bayangkanlah kepala macam ini, nyap-nyap kepala. Ya. Di lingkungan mahasiswa nengok laki gelap hitam bae. Ketika itu pindah haji, ibu-ibu pakai daster kan penang kepala nengok. Ini ibu-ibu ini lagi haji, lagi apa ini? Benar tak kira-kira? Ya. Itu artinya walaupun dia pergi sendiri, perempuan ini nyari perkara yang dia pakai baju macam itu. Ya. Berdosa ada. Berdosa dia. Sah dah hajinya. Sah hajinya. Mabrur daknya Allahu alam. Oh, ini dia. Ya. Mabrur daknya Allahu alam. Hadis selanjutnya. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an syubrumah. Rasulullah SAW mendengarkan seorang laki-laki menyebutkan labbaika an. Labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Ya. An, dan aku melakukan haji ini untuk mengganti fulan. Syubrumah. Faqala man syubrumah? Siapa syubrumah, kata Rasulullah SAW. Ente ini melakukan haji untuk siapa? Ditanya Rasulullah SAW. Qala akhun li au qaribun li. Dia saudara dekatku ya Rasulullah. Ya, Rasulullah nih dengar aneh nih. Talbiyah dia ini. Apa namanya? Niat dia dalam melakukan ibadah haji ini lain nih. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ka'anilah haji lum? Hajjajta an nafsika?" Apakah engkau sudah haji? Engkaunya sudah haji atau belum? Faqala la, belum ya Rasulullah, aku belum haji. Nah, Rasulullah mengingkarinya. Ya. Hujja'an nafsik, summa hujja'an syubrumah. Kah haji dulu untuk kewajiban kah, baru kah boleh menghajikan orang lain. Maka syarat menggantikan haji, kita sudah pernah haji. Ya. Kita sudah pernah haji. Yang belum pernah haji tidak boleh menggantikan haji. Ya, yang belum pernah haji tidak boleh menggantikan haji. Hadis ini mengajarkan bahwa istihbab, disunnahkan, dianjurkan menyebutkan nama orang yang akan kita gantikan hajinya.
Dengan syarat kita itulah haji ya. Kalau belum ada haji jangan ngembayang-ngembayang nak ganti HP ya. Ya. Dan biasanya orang sekarang itu petugas-petugas haji sekarang itu kan itu terus petugas setiap tahun. Ya, KPG yang TKI itu terus biasanya. Ketika mereka sudah masuk musim hajinya, itu mulai nyari lah siapa yang digantikan. Kemudian mereka menggantikan dengan uang. Ya. Itu. Boleh enggak seperti itu? Boleh seperti itu. Ya. Boleh seperti itu. Tapi minta gantilah dengan orang yang memang aman. Yang memang yakin kita itu orang ini betul-betul menggantikan haji. Ya. Jangan kelak lah udah duit ku kirim tahu-tahu datang di sana cuma dibaca Yasin. Yasin, lah nelpon ke Indonesia. Lah udah diganti hajinya. Ada yang macam ini. Ya, don namanya jauh dak teken. Yang penting sertifikat ada. Aku lah udah haji kita dia. Pas dicek-cek amalannya, tak ada amalan lagi. Ya. Jadi apa namanya? Aman-aman. Kalau kita ingin menggantikan haji, minta ganti dengan orang yang muktaman, yang terpercaya. Ya. Qala al-ulama wa yustahabu ay yahujja an abawayhi in kana mayitaini aw ajizaini li hadithi Zaid. Para ulama lebih menyunahkan untuk menggantikan orang tuanya. Jadi misalkan nih, macam aku misalkan ya, sudah pernah melakukan haji, tahu-tahu haji pulih misalkan. Disunahkan bagiku itu untuk menghajikan orang tuaku dulu daripada aku nyari duit menghajikan orang lain. Ya. Disunahkan untuk menghajikan orang tuaku dulu kalau memang orang tuanya belum haji. Ya. Itu sunnahnya. Gitu. Kalaupun tidak dilakukan tidak berdosa, cuman kurang adab kita dengan orang tua. Ya. Menggantikan haji itu kalau lewat mahasiswa dulu di zaman aku itu 12 juta bayar. Menggantikan haji. Kalau minta tolong ke mahasiswa yang menghajikan. Tapi insya Allah benar sahih haji ya. Dia doa nian. Ketika dia melakukan lempar jumroh nian. Tidak dibasing-basing. Gitu loh. Ya. 4 jutanya Allahu alam. Ada, cuman memang orangnya ini standarisasinya sedikit. Ya. Dan biasanya orang-orang yang di Mekah yang menggantikan. Karena di Mekah ini transportasi ya tidak terlalu besar. Karena musim haji itu transportasi tinggi. Dari sini ke pasar ditegi di 400 real. Bayangkan haji lebih, kena angkat kepala. Dari sini ke pasar jalan kaki. Ben yang latua ya. Nak pasti dibayar deh. Ya, nak ben yang latua ya. Pakai jangan haji tue. Aku lah berapa kali dinyebut dah. Biarlah agak-agak bilung enggak salah. Ya. Karena memang capek. Ya. Dan tukang taksi itu memang negi nian itu. Ya. Memang ditegi deh, digas habis kalau musim haji itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan yang murah biasanya yang menggantikan haji itu yang di sekitar Mekah, TKI Mekah biasanya, yang dia itu udah kaput, ya. Karena ketika musim haji orang-orang di Mekah itu tidak boleh masuk, ya, tidak boleh masuk. Jadi seperti itu. Kalau mahasiswa dari Madinah, nak nilai 12 juta tadi, nak nih. Ya, karena dia pergi dulu dari Madinah ke Mekahnya. Ya, jadi seperti itu. Gitu loh. Kalau di Dakar, daerah kerja Madinah itu, orang ketika meminta ganti haji bayarnya 1.500 real. Jadi yang menggantikan haji itu cuma diberi 1.500. Itu standar Dakar Madinahnya. 1.500 kali 4.000 berapa itu? Duit dah. 8 juta ya? Sekitar itulah 6-7 juta. Ya. Itu. Ya. Maka kalau misalkan kita sudah melakukan haji dan melakukan haji lagi, disunahkan menggantikan untuk orang tua kita dulu sebelum kita melakukan sebagainya.
Selanjutnya masih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba alaikumul hajj. Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan haji. Faqama Aqra bin Habis. Aqra bin Habis bertanya, "Afi kulli 'am ya Rasulullah?" Rasulullah ketika itu menyebutkan kalian wajib haji. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, tiap tahun enggak?" Ada yang nanya tiap tahun. Ketika ada yang bertanya tiap tahun, Rasulullah tuh diam sebentar. Ngejawab takut hala. Kalau kata Rasulullah, "Au," tiap tahun ujung-ujung. Tapi Rasulullah SAW diam sebentar. Para ulama menyebutkan ketika Rasulullah SAW diam sebentar itu menunggu wahyu. Ya, jangan sampai Rasulullah SAW ini salah sebut. Makanya beliau itu menyebutkan, "Lau qultu na'am lawajabat." Kalau ketika itu ku nyebut au, misalkan, maka ketika itu wajib. Makin banyak dosa kita. Ya, makin banyak dosa kita. Cuman memang Allah itu memberikan kewajiban atas kita itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Seumur hidup sekali. Ya. Adapun setelahnya hukumnya sunnah. Ya. Ada orang sekarang itu yang haji lah 27 kali, ada. Ada. Aku ada nemu. Makanya memang tuh peteng beli waktu itu aku geram jadi. Ya, karena aku petugas. Aku yang membagi kamar, dia dah hangat terima aku membagi kamar. Gitu loh. Tersebutlah dia. Aku lah haji 27 kali. Mana aku petugasnya waktu itu? Kusawatku, cuman bukan kayak kawan aku petugasnya terdiam mah. Dia baru kali itu lah haji ya. Ya. Ada orang tipe hajinya seperti ini. Karena dia lah macam ngulang air. Ya? Lah macam ngulang air, dia merasa sombong dengan ibadah dia. Rasulullah SAW haji itu berapa kali? Sekali. Rasulullah haji itu cuma sekali. Bukan berarti sekali hurito nggak kayak haji yo. Rasulullah haji itu cuma sekali. Ya, tapi hajinya betul-betul nilainya ada. Gitu loh ya. Nah, kita sekarang itu kebanyakan melakukan ibadah haji nilainya kosong. Nilainya. Kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Terutama ilmunya. Ngapain kita melakukan ini? Ya. Makanya banyak ketika itu anak nyebut. Ketika kita dalam perjalanan haji ini, perjalanan itu adalah qit'atun minal azah. Letih perjalanan itu. Ya. Ketika kita dalam perjalanan, coba niatlah kita itu niat untuk ibadah, bukan untuk berjalan. Ada ketika itu jamaah masuk 450. Ya, ngatur 450. Dia kan kayak ngatur tuwe boleh yang diaturnya. Ketika jamaah masuk, jamaah keluar. Nah, kan betul nih. Yang hiko otot nek apa namanya? Nek istirahat, yang siko belum keluar. Macam mana yang ngatur? Ketika itu kalau misalkan tidak dapat kamar, buji, marah, petugas budu, pukul inilah. Ketika itu, ya. Cuma sekali lagi anak kasih tahu haji itu untuk ibadah. Maka akan Allah uji di perjalanan itu. Nek. Ya, Allah uji. Salah satunya itu tadi. Pas kita datang kamar belum siap. Pas kita masuk kamar bau kemenyan orang India. Itu pasti ada itu. Ya, yang seperti itu. Ya. Bahkan ketika anak tugas, ibu-ibu kesana nembung lilin di kamar, apa namanya, alarm pemadam kebakaran tuh nyala, petugas boleh dipanggil. Nah, yang seperti itulah ujian kita melakukan haji itu, capek, gitu loh. Ya. Jadi itu salah satu ujiannya, orang melakukan ibadah haji. Maka ketika itu Rasulullah SAW ditanya apakah setiap tahun? Tidak. Cukup 1 tahun sekali saja. Maka yang 1 tahun sekali ini diperjuangkan dengan sebenar-benarnya dan dilakukan sebenar-benarnya. Gitu loh. Ya. Kekurangan kita ini melakukan ibadah haji nilainya kosong. Itu kekurangan kita.
gitu loh. Ya. Jadi seolah-olah mubazir. Ketika kita sebelum melakukan ibadah haji dan setelah melakukan ibadah haji, perbedaannya itu cuma digelar bae. Mulut tetap sama, tingkah laku tetap sama. Ke masjid pun agak-agak bolong-bolong juga kadang-kadang. Rugi macam ini. Ya. Ujung-ujungnya apa? Meningkatkan kesombongan kita karena ada gelar H tadi, dia ada. Ya. Makanya aku sendiri kalau ditanya, dipasang enggak usah dipasang, Caca enggak tahu, cukup Allah yang tahu. Ya. Walaupun enggak ada haram melakukan itu ya. Enggak ada haram. Kalaupun enggak dipasang, pasanglah. Cuman lebih baik enggak usah. Lebih baik enggak usah. Takut setan bermain di situ. Gitu loh. Akhlak kita dah hangat jelasnya, ujung-ujungnya yang dicercanya haji. Itu Pak Haji itu, gelem enggak kita dengar macam itu? Pak Haji itu, benar kan? Ujung-ujung yang jeleknya apa? Hajinya. Kemudian ujung-ujungnya apa? Kelah haji. Banyak yang haji kayak macam dia nih. Enggak usah haji lah aku. Ujung-ujungnya. Semakin fitnah ke belakangnya kan? Jadi seperti itu. Ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu di zamannya ya, maka jangan pernah bertanya, ditakutkan ketika kita bertanya hukum itu malah semakin berat. Ya. Ditakutkan malah hukum itu semakin berat. Makanya di sini Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa wasakata an asya rahmatan bikum ghairu nisyan. Ketika Allah itu tidak memerintahkan dan tidak melarang, berarti Allah mendiamkan hukum itu rahmat bagi kalian. Dan Allah tidak dilupa. Gitu loh. Ya, Allah tidak lupa sebagai rahmat bagi kalian. Tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya. Ya. Fala tas'alu anha, jangan engkau bertanya. Ngapain ni macam ni? Ni ngapain ni macam ni? Ni ngapain ni macam ini? Tidak semua hukum di dalam Islam itu bisa ditanya, bisa dijawab. Ya. Kalau misalkan di zaman Rasulullah ditanya, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Pacak-pacak kena tambah waktu itu. Kalau kita bertanya di zaman kita sekarang, ngapa sholat subuh itu 2 rakaat? Padahal ketika waktu sholat subuh itu badan segar-segar. Ngapa sholat isya itu 4 rakaat? Padahal mata tengah ngantuk-ngantuk. Bagusnya sholat isya bayang 2 rakaat. Benar tak? Sholat subuh 4 rakaat tukar belah. Ya, dah baca macam ini. Tapi ketika itu para sahabat langsung menerima. Mereka tidak banyak tanya. Ya, memang tidak diperbolehkan seperti itu. Gitu loh. Ditakutkan ketika kita bertanya malah memperberat hukum. Kan lebih susah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan apa? Kalau ku jawab iya, pasti tiap tahun wajib haji. Ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW diam sebentar dan menjawab bahwa 1 kali cukup. Ya. Babul mawaqit. Bab tentang miqat. Ana muqaddimah saja ini karena waktu sedikit. Miqat itu apa? Ya, miqat itu apa? Miqat itu batas. Miqat di dalam bab haji ada 2. Miqat zamani, miqat makan. Zaman itu waktunya. Miqat makani itu adalah tempat di mana dia harus memulai ihram. Ihram itu apa? Ini agak susah. Aku menggunakan istilah-istilah haji ini. Yang tidak ada nyambung, memang tidak nyambungnya. Miqat itu batas. Ya, seperti misalkan mudahnya seperti ini. Sah tak kita melakukan sholat zuhur jam 11? Tidak sah kan? Begitu juga dengan haji. Tidak sah melakukan haji selain di waktu yang ditentukan. Terutama tanggal berapa ya? Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 ini. Inilah inti dari ibadah haji itu.
Yang meninggalkan tanggal 9 Zulhijjah, dia tidak wukuf di Arafah, batal haji. Haji dia batal. Jadi inti haji itu tanggal 9. Ya. Tanggal 9. Kalau dikerucut lagi 9, 10, 11, 12, 4 hari. Ini inti haji itu. Tanggal 9, 10, 11, 12. 10 itu Raya Idul Adha tanggal 10. Tanggal 9 itu Arafahnya. 11, 12 hari orang melempar jumroh. Nah, ini inti haji itu di sini. Ya. Sebelum melakukan ini kita harus melakukan yang namanya ihram. Apa itu ihram? Sama dengan takbiratul ihram. Disebut ihram sesuatu yang haram sebelumnya, sesuatu yang halal sebelumnya jadi haram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak boleh lagi bercakap. Lama kan lum? Tidak boleh kan? Ihram haji seperti itu. Ketika kita menggunakan pakaian ihram, kemudian kita menyebutkan labbaik hajjan atau labbaik umratan. Kita nyebut ya, labbaika umratan, labbaika hajjan. Maka ketika itu larangan ihram berlaku. Peci dak anggo dipasang, minyak wangi dak anggo dipakai, kuku dak anggo dikuteng, rambut dak boleh dinuai gilik disisir. Ya, burung-burung di sekitar Mekah itu jangan main-main tangkap-tangkap baik. Itu ihram namanya. Dan ihram ini harus berada di posisinya masing-masing, di tempatnya, di tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh kita melakukan ihram dari Indonesia misalkan. Kita melakukan ihramnya dari Indonesia. Ya, kemudian di pertengahan jalan kita melakukan larangan ihram. Nah, itu kacaunya. Makanya Rasulullah SAW itu nanti memberikan batas. Ya, sebelum masuk kota Makkah itu Rasulullah SAW memberikan batas. Penduduk Madinah tempat ihramnya adalah Zulhulaifah karena dekat. Tempat ihram itu miqat. Miqat itu tempat dia melakukan ihram itu berada di sekeliling Ka'bah. Dan miqat itu berada di seluruh penjuru. Apanya? Mulai dari bulan Syawal langgo. Cuman kan lama gile pakai pakaian ihram mulai dari bulan Syawal. Paham enggak? Kalau lu belum ada paham. Ya. Kita itu haji melakukan pakai pakaian ini enggak? Pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram yang 2 lapis tuh. Masa kita pakai pakaian ihram dari mulai Syawal sampai Zulhijjah, keren kita. Paham enggak maksudku? Iyalah pasti sana ya, masa di sini. Ya, pasti sananya. Maksudnya itu. Ya. Ihram itu boleh ketika bulan Syawal. Ya. Boleh ketika bulan Syawal, tapi intinya di tanggal 9 Zulhijjah. Syawal. Habis Syawal Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Zulhijjah, 3 bulan kita pakai pakaian ihram, pacak kacau. Paham enggak maksud aku Pak Umin? 3 bulan pakai pakaian ihram, pacak kacau. Ya. Lama nunggu maksud aku tuh. Makanya kalau kita rinci, miqat berarti miqat itu adalah batas, ya. Jadi haji itu nanti dimulai di batas-batas ini. Enggak boleh kita nerobos. Kalau ada yang menerobos batasan-batasan ini dia harus ngulak. Ya, dia harus ngulak. Kalau dia menerobos, ngotot, lalah yang penting aku jalan, ganti, kena dam dia. Makanya banyak yang habis duit itu yang macam ini nih, hiket dam, habis duit kawan. Ya. Dam itu maksudnya bayar denda. Berupa 1 kambing. Ya. Jadi seperti itu. Jadi miqat adalah batasan atau batas tempat dan waktu awal melakukan ibadah haji. Bahasa mudahnya takbiratul ihram. Awal mula melakukan ibadah haji itu tuh pintu, tempat-tempat itu dulu dan waktu-waktu itu dulu. Ya. Kita agak mulai masuk. Jadi catatannya ditulis benar-benar. Oh, yang nak seriusnya catatan itu dia agak tulis lah. Karena kita sudah mulai masuk ke perincian ibadah.
Kalau kemarin kita cuman nyebut fadilahnya, hukum-hukum yang di luar. Sekarang kita masuk dalam praktek. Ya, kita masuk ke dalam praktek melakukan ibadah haji. Ya. Sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut di malam Jumat ya. Malam Jumat insyaallah kita lanjut kitab ini ya. Kitab ini ya kita lanjut. Ya. Kitab apa namanya? At-Tibyan hari Senin. Kalau kita bahas. Kita melanjutkan kitab haji ini dulu. Jadi agak-agak ngebut kita ngabas kitab ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.